cermati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran besar kepada kita tentang kondisi Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendatangi pamannya Abu Talib dalam keadaan sakratul maut. Abu Talib paman yang membela Nabi, tapi tetap masih musyrik. Tapi ilmu tentang Islam dia pahami. Dia bela Nabi, dia perjuangkan Nabi, hidup dan matinya, harta dan kekuasaannya untuk membela, menjaga Nabi. Ini Abu Talib, tapi tetap belum mau menerima Islam. Ada penghalang-penghalang. Beliau mendapatkan hidayah. Sampai saat akan meninggal, Nabi terus memperjuangkan agar supaya pamannya menerima la ilaha illallah. Saat itu beliau mendatangi pamannya supaya dia menerima Islam. Kata beliau, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang saya akan jadikan hujjah, pegangan, kekuatan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu terima ini, maka saya jamin kamu akan selamat. Tapi saat itu dua pembesar Quraisy, yang keduanya teman sederajat bagi Abu Talib, mengatakan kepada keduanya, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Dia sangat memahami apa yang menjadi sebab dari sebab utama kenapa tidak bisa diterima ajakan kemenakan ini. Sebab kapan kita terima, maka kita akan masuk kategori orang-orang yang membenci agama Abdul Muttalib, agama sosok manusia yang sangat besar, hebat di seluruh kalangan Arab, bukan hanya Quraisy. Kamu benci ini, dan Abu Talib punya penyakit itu. Kedua pemimpin tokoh Quraisy ini juga tahu kenapa tidak bisa diterima, karena ini. Kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib. Abu Talib tidak bisa menjawab ajakan Nabi. Nabi ajak lagi. Sampai akhirnya Abu Talib mengatakan, saya berada di atas agama Abdul Muttalib. Meninggal di atas kesyirikan. Meninggal di atas kesyirikan. Pembahasan kita kalimat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, saat itu Nabi karena saking inginnya pamannya mendapatkan hidayah, maka beliau alaihi salatu wassalam bersumpah untuk memintakan ampunan kepada pamannya selama tidak dilarang. Tapi turun ayat menjelaskan bahwa tak ada ampunan bagi mereka-mereka yang meninggal di atas kesyirikan. Turun ayat pula menjelaskan, innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah. Sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabtah, orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala semata yang memberi hidayah. Ilmu besar, hidayah hanya di tangan Allah. Bahkan tidak di tangan Nabi, dalam kondisi sangat Nabi perlukan itu hidayah untuk pamannya, untuk orang yang sangat dia cintai, yang dia perjuangkan betul supaya dapat hidayah. Nabi tidak memiliki hidayah. Pantaskah yang tidak memiliki sedikit pun hidayah disamakan dengan pemilik hidayah segalanya? Kalau Nabi alaihi salatu wassalam tidak pantas, maka pantaskah para sahabat? Pantaskah murid-murid sahabat? Pantaskah para ulama sekarang? Gurutta, Andreng Gurutta, para kiai, para maulana, para syekh disamakan? Kita yakini bisa memberi hidayah? Keyakinan kesyirikan. Keyakinan kesyirikan. Hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia semata yang harus disembah. Dia semata yang harus dibesarkan. Dia semata yang harus diagungkan.